Sore kita tahu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani terkait dengan emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia. Apakah memang penilaian Anda kondisi emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan? Memang betul, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, Bursa Efek Indonesia marak banyak IPO-IPO. Dan targetnya jumlah emiten baru mencapai 70, 80, bahkan naik ke 90 emiten. Itu kelihatannya menjadi KPI daripada Bursa Efek pada saat itu. Namun apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani, kami pelaku pasar setuju. Dan itu juga sebenarnya selaras dengan apa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan OJK. Di mana evaluasi daripada calon emiten sekarang ini progresnya diperketat. Mungkin ada beberapa aturan baru yang akan muncul yang kami masih tunggu. Sebagai informasi, mungkin kira-kira bulan November kemarin ya, Oktober-November, itu Bursa dan OJK juga sudah mengadakan satu dialog lah, arahan, diskusi bersama para penjamin pelaksana emisi efek atau underwriters. Saya salah satunya berada di sana, di mana mereka memberitahukan kondisi beberapa tahun terakhir, apa yang terjadi, emiten-emiten sudah IPO, kondisinya sampai saat ini yang tadi Anda sudah sampaikan banyak yang di bawah Rp50. Nah, jadi atas kondisi tersebut, apa yang perlu kita lakukan sekarang bersama-sama, dan kita harapkan dengan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, mungkin juga dengan OJK, akan improve daripada kualitas emiten-emiten tersebut. Ini kami tunggu, yang pasti saat ini dari para penjamin pelaksana emisi ini sudah satu paham, sudah satu bahasa dengan Bursa Efek Indonesia maupun OJK, di mana dalam kami menyeleksi, kami sebagai ujung tombak ya, kami menyeleksi calon-calon emiten juga kita tahu nih kira-kira bahasanya seperti apa, supaya apa yang kita provide, registrasi kepada bursa maupun OJK itu sesuai dengan harapan mereka. Baik, apakah ini artinya KPI untuk bisa mencapai target tertentu untuk IPO setiap tahun ini sudah tidak relevan lagi? Saya terus terang tidak tahu ya kira-kira KPI-nya bursa seperti apa. Tapi kelihatannya untuk tahun 2025 ini, fokus daripada bursa itu ingin menyeleksi yang lebih baik, tentunya berkualitas, di mana perusahaan-perusahaan fundamentally bagus, manajemennya juga terpercaya, dan bisnis modelnya juga pasti yang baik-baik saja. Nah, oleh sebab itu, makanya di tahun 2025 ini target Bursa Efek 66 new emiten kalau nggak salah. Ya kan, itu kan di bawah daripada 2 tahun sebelumnya. Kalau yang terjadi tahun 2024 ini sebenarnya anomali ya. Karena kalau kita lihat di tahun 2024, di paruh pertama itu kira-kira ada 30-an perusahaan IPO, tapi di paruh kedua itu hanya 10 lebih mungkin, jadi totalnya 40-an. Nah, itulah di mana trigger ketika Bursa maupun OJK melakukan penelaahan yang lebih komprehensif. Bukan sebelumnya tidak komprehensif ya, tapi seleksi mereka untuk memberikan approval-nya jadi lebih tight lah gitu bahasanya. Baik, masalah komprehensif yang harusnya lebih tight yang tadi Anda sampaikan, apakah menurut Anda ada satu titik miss-nya di mana yang harus menjadi evaluasi? Enggak juga ya, karena kalau kita lihat memang semua perusahaan yang sudah IPO pastinya mereka sudah sesuai ya, tata caranya, kualifikasinya, bisnis modelnya, semuanya itu. Tapi apa yang terjadi, kan pasti ada yang namanya seleksi alam. Kelihatan dengan sendirinya gitu. Bursa bukan memudahkan, saya nggak ngomong bahasa itu ya, tapi adalah regulation yang ada pada saat itu memang memberikan celah, bukan celah ya bahasa saya, jadi memberikan welcoming gitu loh, bahwa banyak perusahaan-perusahaan silahkan untuk IPO di Bursa Efek Indonesia dan banyak yang memanfaatkan hal itu. Semuanya baik-baik saja, tapi kalau ada perubahan bisnis, industri, market, ataupun apapun itu ya setelah secondary market itu memang sulit sekali untuk ditebak ya. Jadi mungkin saat ini bursa sedang meneliti lagi dari aturan-aturan yang ada, regulation yang sekarang sudah berlaku mungkin lebih dari 10 tahun, apa yang perlu mereka improve supaya 2025 lebih baik. Baik, tapi kita juga tahu di mana investor, apalagi investor retail, ini kan sebenarnya sangat mengharapkan sekali adanya emiten-emiten yang IPO begitu, karena potensi ketika IPO ini biasanya bisa melonjak berkali-kali lipat begitu. Artinya menurut Anda di 2025 ini kita tidak bisa terlalu lagi mengharapkan pada IPO yang seperti 2 tahun sebelumnya? Ya ini pertanyaannya kan
merucut kepada beberapa IPO yang sebelumnya kalau misalnya listing langsung auto reject atas, auto reject atas, auto reject atas ya. Itu dinamika kalau saya bilang ya, dinamika daripada pasar itu sendiri. Kalau misalnya memang salah satu IPO mau listing dan retail investor itu melihat bahwa bisnisnya baik, perusahaannya baik, tentunya mereka akan berbondong-bondong merebut untuk mendapatkan jatah pooling ya dari situ ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, otomatis hal itu akan terjadi. Nah, apakah itu akan berlangsung atau tidak? Ya, kalau kualitas daripada emitennya baik, ya pastinya saya rasa karena demand daripada pooling retail kita besar sekali kok. Sampai hari ini ya, sampai kemarin 2 minggu lalu bahkan itu ada beberapa perusahaan yang IPO juga masih bagus-bagus kan. Nah, saya rasa itu akan berlanjut.